Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Pengasih, yang kasihnya tak pilih kasih, Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semuanya. Sholawat serta salam marilah kita sampaikan kepada suri teladan kita, idola kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar pemirsa Sentuhan Kolbu dimanapun berada? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Masya Allah, sebuah kenikmatan tersendiri bagi kita diperkenankan untuk berada di bulan suci Ramadan ini. Dan saat ini kita sudah berada di hari-hari yang istimewa, di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, di mana di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ada satu malam yang sangat istimewa, yang sangat dimuliakan. Pastinya para pemirsa Sentuhan Kolbu mengetahuinya. Malam apakah itu? Izinkan saya dalam kesempatan ini akan menyampaikan kultum mengenai malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini pastinya menjadi salah satu bagian dari doa kita ya, para pemirsa. Selalu kita berharap, kita berdoa bertemu dengan bulan suci Ramadan, kemudian kita juga berdoa untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu Lailah yang berarti adalah malam dan Qadar yang artinya adalah mulia. Jadi malam Lailatul Qadar artinya adalah malam yang mulia. Kemudian malam Lailatul Qadar ini biasanya akan terjadi di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Oleh karena itu kita selalu dianjurkan untuk melaksanakan ibadah, memperbanyak ibadah kita sehingga kita bisa mengisi malam-malam terakhir ini, terutama di malam-malam ganjil, dengan memperbanyak ibadah dan juga amalan soleh. Allah Subhanahu wa taala secara khusus menjelaskan kemuliaan tentang malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini Allah jelaskan dalam Quran surat Al-Qadr, surat ke-97 ayat 1 sampai dengan 5. Yang isinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Masya Allah, ada satu surat khusus yang Allah memberikan penjelasan tentang kemuliaan dari Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini memiliki beberapa kemuliaan. Yang pertama adalah turunnya Al-Quran pertama kali. Jadi momentum Lailatul Qadar ini adalah momentum pertama kali Al-Quran diturunkan. Itu ada dalam Quran surat Al-Qadar ayat pertama, yaitu Inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang artinya adalah sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Masya Allah, sungguh suatu hal yang istimewa dan luar biasa. Kemudian keutamaan, kemuliaan Lailatul Qadar yang kedua adalah lebih baik nilainya dari 1000 bulan. Itu tertuang dalam Quran surat Al-Qadar ayat ketiga, yaitu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yang artinya adalah malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan.
Masya Allah para pemirsa Sentuhan Kolbu, kita bayangkan nilai dari Lailatul Qadar itu lebih baik dari ibadah 1000 bulan. Kalau kita coba untuk berhitung, 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan. Maka 1000 bulan itu berarti kurang lebih 83 tahun. 83 tahun lebih bahkan. Masya Allah, sebuah hal yang sangat luar biasa ketika kita memperoleh Lailatul Qadar, maka nilai kebaikan yang kita peroleh seperti kita mendapat pahala kebaikan melaksanakan ibadah 1000 bulan atau sekitar 83 tahun lebih. Luar biasa. Sementara umur kita saja walau alam apakah mencapai umur sampai usia 83 tahun. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah yang senantiasa mengharapkan pahala yang banyak, mengharapkan kebaikan yang akan kita peroleh, bersemangatlah untuk beribadah semaksimal mungkin untuk mendapatkan kemuliaan dari Lailatul Qadar. Kemuliaan Lailatul Qadar yang ketiga adalah malaikat akan berbondong-bondong turun dari surga ke bumi. Ini sebagaimana yang tertuang dalam Quran surat Al-Qadar ayat keempat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Yang artinya pada malam itu turun malaikat-malaikat dan Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Jadi pada Lailatul Qadar, malaikat-malaikat dan Jibril dari surga turun ke bumi untuk menyaksikan, untuk bertemu dengan hamba-hamba Allah yang melaksanakan ibadah, hamba-hamba Allah yang bersemangat untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Kemudian kemuliaan Lailatul Qadar yang keempat adalah keselamatan yang selalu menyertai hingga fajar. Jadi ini tertuang dalam surat Al-Qadar ayat kelima. Salamun hiya hatta matla'il fajr, yang artinya keselamatan pada malam itu hingga terbit fajar. Masya Allah, dari malam hingga terbit fajar itu selalu ada keselamatan dan kemuliaan yang akan kita peroleh pada malam Lailatul Qadar. Kemudian ketika kita sudah mengetahui 4 kemuliaan yang tadi telah saya sampaikan, maka kita sekarang berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mencapai kemuliaan tersebut. Dan apa yang bisa kita lakukan untuk ikhtiar atau berusaha untuk bisa menggapai Lailatul Qadar. Ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah itikaf. Itikaf atau berdiam diri di dalam masjid dengan memperbanyak ibadah. Nah, ini sesuai dengan hadis riwayat Bukhari Muslim. Aisyah radhiyallahu an pernah menjelaskan atau menyampaikan kepada para sahabat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan itikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu sampai beliau meninggal dunia. Masya Allah, para pemirsa Sentuhan Kolbu, betapa Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berusaha melaksanakan itikaf di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan sampai beliau meninggal dunia. Semoga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang berusaha mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian pada saat itikaf, kita bisa menyibukkan diri kita dengan berbagai aktivitas ibadah, seperti melaksanakan sholat, membaca Al-Quran. Bahkan kalau kita itikaf di masjid-masjid yang memang mengadakan kegiatan itikaf secara khusus, biasanya akan ada kegiatan-kegiatan seperti ada pengajian, ada kajian dan sebagainya. Artinya segala aktivitas yang kita lakukan, baik sholat, membaca Al-Quran, ibadah-ibadah sunnah lainnya, ataupun menuntut ilmu dengan mengikuti kajian dan sebagainya, itu semuanya akan bernilai ibadah. Malam yang kita lewati selalu kita isi dengan ibadah-ibadah. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari Muslim juga disampaikan bahwa ibadah-ibadah sunnah ini, apabila kita mengerjakan ibadah sunnah di malam hari di 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala,
maka Allah akan menghapus dosa-dosa kita di masa yang lalu. Yang wajib bernilai pahala, yang sunnah pun bernilai pahala. Masya Allah, semuanya yang kita lakukan ini karena iman dan mengharap pahala dari Allah, Allah akan berikan kebaikan untuk kita dan Allah akan menghapus dosa-dosa kita di masa yang lalu. Kemudian amalan berikutnya yang bisa kita lakukan yaitu perbanyak zikir. Di bulan suci Ramadan, setiap aktivitas yang kita lakukan bernilai ibadah, apalagi yang kita lakukan adalah berzikir. Jadi jangan pernah kita lewatkan satu detik pun untuk tidak melakukan aktivitas kebaikan. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan kita berzikir. Berzikir bisa kita lakukan sambil kita belajar, sambil kita misalnya ibu-ibu itu sambil ngurusin anak dan sebagainya, atau dalam perjalanan jangan lupa kita selalu memperbanyak berzikir dengan membaca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Terus kita ulang-ulangi biar lisan kita ini, lidah kita ini selalu basah dengan kita melafalkan kalimat-kalimat zikir. Kemudian amalan yang ketiga adalah perbanyak istighfar dan sholawat. Jadi di bulan suci Ramadan ini juga termasuk bulan pengampunan, maka amalan yang perlu kita lakukan juga untuk mendapat Lailatul Qadar adalah dengan memperbanyak istighfar. Astaghfirullahalazim. Terus kita baca istighfar, kemudian sholawat kepada Nabi Muhammad SAW agar kita mendapatkan syafaat dari beliau. Kemudian yang keempat adalah perbanyak doa. Bulan suci Ramadan, terutama di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan adalah waktu-waktu yang sangat istimewa, maka jangan kita lewatkan untuk kita perbanyak doa. Apapun yang menjadi hajat kita, apapun yang menjadi harapan kita, kita panjatkan di waktu-waktu yang mulia tersebut. Salah satu doa yang juga dianjurkan kita ucapkan di 10 hari terakhir, terutama di malam-malam ganjil saat kita berharap bahwa malam Lailatul Qadar itu akan turun, yaitu doanya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, yang artinya adalah Engkau maha pemaaf maka maafkanlah aku. Jadi pemirsa Sentuhan Kolbu dimanapun berada, mari kita sama-sama melakukan yang terbaik, bersiap diri menyambut sebuah keistimewaan yang luar biasa, yang pahalanya sangat besar, yang nilai kemuliaannya sangat besar, yaitu Lailatul Qadar. Mari sama-sama kita persiapkan fisik kita, persiapkan lahir batin kita untuk bisa melakukan yang terbaik sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan kita berada di bulan suci Ramadan ini. Lakukan yang terbaik, berusaha yang terbaik, dan semoga kita bisa meraih malam Lailatul Qadar. Amin, amin ya robbal alamin. Demikian kultum dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau hal yang tidak berkenan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.